Berawal dari sebuah sekolah yang tampak tenang di Jakarta, tiba-tiba ledakan dahsyat mengguncang masjid tempat para siswa bersiap menunaikan salat Jumat. Suasana panik pecah, teriakan dan kepulan asap memenuhi udara. Di tengah kekacauan itu, seorang siswa pendiam ditemukan terkapar tak sadarkan diri, diduga pelaku. Tapi pertanyaannya, luka sebesar apa yang tersembunyi di balik diamnya hingga membuatnya sanggup meledakkan sekolahnya sendiri? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Namaku Slamet Raharjo. Sudah hampir 20 tahun aku mengajar di SMA Negeri 72 Jakarta. Aku guru bahasa Indonesia, profesi yang kadang dianggap membosankan oleh sebagian orang, tapi bagiku, mengajar adalah cara paling jujur untuk mengenal manusia. Aku selalu percaya, setiap anak yang duduk di bangku sekolah membawa cerita. Kadang ceritanya sederhana, tentang cinta remaja atau cita-cita masa depan. Tapi ada juga yang rumit, penuh luka yang tak terlihat mata. Pagi itu, seperti biasa, aku datang lebih awal. Jam dinding ruang guru masih menunjukkan pukul 7:04. Sekolah masih sepi. Hanya terdengar suara petugas kebersihan menyapu lantai koridor yang panjang, dan sesekali kicau burung yang mampir di jendela. Aku duduk di meja yang sudah mulai aus di ujung ruangan, menyeduh kopi sachet murah, dan menatap halaman sekolah yang perlahan dipenuhi siswa. Mereka datang dengan beragam ekspresi, ada yang tertawa lepas, ada yang sibuk membuka catatan karena takut ulangan mendadak, ada pula yang hanya berjalan tanpa ekspresi, seperti sedang menyeret beban yang tak terlihat. Dari jendela ruang guru lantai 2 itu, aku sering memperhatikan murid-muridku. Aku tak tahu sejak kapan aku terbiasa memperhatikan mereka diam-diam, mungkin karena dari pandangan mata seseorang saja, kadang kita bisa membaca sesuatu yang tak pernah mereka katakan. Dan di antara ratusan wajah yang setiap hari berlalu di halaman itu, ada satu wajah yang selalu menarik perhatianku, Reza Maulana. Reza bukan murid yang menonjol. Ia tidak pernah membuat masalah, tapi juga tidak pernah benar-benar berbaur. Ia hadir di setiap pelajaran, mencatat dengan rapi, menjawab jika ditanya, namun segera tenggelam kembali dalam diam setelahnya. Aku sering melihatnya duduk di bangku paling pojok dekat jendela, menatap keluar seperti seseorang yang sedang berbicara dengan pikirannya sendiri. Tidak ada teman yang duduk di sebelahnya. Bahkan saat istirahat, ia lebih sering membaca buku di bawah pohon ketapang di belakang kelas, sendirian. Kadang aku bertanya-tanya, apa yang dipikirkan anak itu? Suatu kali, aku pernah menegurnya. Reza, kenapa kamu selalu sendirian? Tidak bosan? Tanyaku dengan nada ringan saat ia duduk sendirian di kantin. Ia menatapku sebentar, lalu tersenyum kecil. Tidak, Pak. Sendirian itu kadang lebih tenang. Jawabannya sederhana, tapi entah mengapa, ada sesuatu di balik tatapan matanya yang membuatku tidak tenang. Seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang terlalu berat untuk anak seusianya. Namun waktu berjalan seperti biasa. Hidup di sekolah itu seringkali berputar dalam pola yang sama, mengajar, memberi nilai, mengawasi ujian, rapat guru, dan seterusnya. Kadang kita tidak sadar bahwa di antara rutinitas itu, ada jiwa-jiwa yang perlahan tenggelam dalam kesepian. Aku tidak menyangka, anak yang dulu hanya duduk di pojok kelas dengan wajah tanpa ekspresi itu, kelak akan mengubah seluruh hidupku dan seluruh wajah sekolah ini. Hari itu, tanggalnya masih kuingat jelas di kepalaku, bukan karena aku ingin mengingat, tapi karena trauma memang sulit dilupakan. Namun biarlah angka itu kusamarkan, karena yang lebih penting adalah maknanya. Hari itu dimulai dengan langit cerah, seperti hari-hari lainnya. Aku masuk ke kelas 12 IPA 1, membawa setumpuk kertas tugas menulis esai. Anak-anak berisik seperti biasa. Ada yang menyalin pekerjaan rumah dari temannya, ada yang bercanda terlalu keras sampai aku harus menegur. Tapi Reza, tetap seperti biasa, diam, menunduk, menulis sesuatu di buku kecilnya yang lusuh. Reza, panggilku. Ia mendongak perlahan. Sudah kamu tulis esai tentang tema, suara yang tak didengar, itu? Tanyaku. Sudah, Pak, jawabnya pelan.
boleh Bapak baca sekarang? Ia ragu sejenak, lalu menyerahkan kertasnya tanpa menatapku. Tulisan itu, aku masih ingat. Bukan karena gaya bahasanya bagus, tapi karena isinya menusuk. Ia menulis tentang dunia yang terlalu ramai hingga tidak ada ruang bagi orang yang diam. Tentang seseorang yang berteriak di dalam pikirannya sendiri, tapi tak pernah ada yang mendengar. Di akhir tulisannya, ada kalimat yang membuatku merinding. Kadang, satu-satunya cara agar dunia mendengar adalah dengan membuatnya berhenti sejenak. Aku menatapnya waktu itu. Kalimatmu bagus, tapi agak menyeramkan juga, Nak, kataku mencoba bercanda. Ia tersenyum tipis. Tidak bermaksud menakuti, Pak. Hanya, ingin dunia diam sebentar. Supaya apa? Tanyaku. Supaya yang tenggelam bisa terlihat. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya menepuk pundaknya pelan dan berpikir, mungkin anak ini sedang dalam masa pencarian jati diri, seperti kebanyakan remaja lainnya. Tapi ternyata aku salah besar. Aku tidak melihat tanda-tanda yang sebenarnya sudah lama ia tunjukkan. Di ruang guru, kami para pengajar sering membicarakan murid-murid. Tentang anak yang berprestasi, yang suka bolos, yang pacaran diam-diam, bahkan yang punya masalah di rumah. Tapi jarang sekali kami bicara tentang anak yang terlalu tenang. Karena dalam dunia pendidikan, yang diam sering dianggap tidak bermasalah. Padahal justru di sanalah bahaya tersembunyi. Aku pernah mencoba mengajak Reza berbicara lebih dalam. Tapi setiap kali aku membuka topik tentang perasaannya, ia selalu menutup diri. Semua baik, Pak, katanya, dengan senyum yang entah kenapa terasa hampa. Dan aku pun berhenti bertanya, takut terlihat terlalu ikut campur. Kini, setiap kali aku mengingat percakapan itu, ada penyesalan yang tak habis-habis. Seandainya waktu bisa diulang, aku tidak akan berhenti di situ. Aku akan duduk lebih lama dengannya, menatap matanya, dan berkata, Nak, kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Hari-hari berlalu. Ulangan, rapat guru, kegiatan ekstrakurikuler, semuanya berjalan seperti biasa. Sekolah adalah tempat yang penuh rutinitas, dan rutinitas seringkali membuat kita buta terhadap hal-hal kecil yang penting. Sampai akhirnya, pada suatu pagi, ketika semua terlihat biasa, semuanya berubah selamanya. Tapi sebelum hari itu datang, sebelum ledakan yang mengubah segalanya, aku hanya seorang guru biasa. Seseorang yang bangga dengan pekerjaannya, tapi ternyata masih terlalu sombong untuk mengakui bahwa aku juga bisa lalai. Aku pikir aku sudah cukup mengenal murid-muridku. Aku pikir aku tahu apa itu penderitaan remaja. Ternyata, aku tidak tahu apa-apa. Dan mungkin, itulah alasan aku menceritakan ini sekarang. Bukan untuk membersihkan namaku, bukan pula untuk mencari simpati. Tapi agar siapapun yang membaca kisah ini tahu, di balik setiap senyum murid, bisa jadi ada tangisan yang tidak terdengar. Dan jika kita terlalu sibuk dengan urusan dunia orang dewasa, bisa jadi, suatu hari nanti, salah satu dari mereka akan membuat dunia berhenti, dengan cara yang paling kita takutkan. Nama itu masih terngiang di kepalaku hingga hari ini. Reza Maulana. Anak yang dulu hanya duduk di pojok kelas, kini menjadi nama yang membuat seluruh negeri gemetar. Dan aku, adalah gurunya. Guru yang pernah menatap matanya, tapi gagal membaca lukanya. Aku masih ingat betul pertama kali Reza masuk ke kelasku. Anak itu datang terlambat pada hari pertama tahun ajaran baru. Pintu kelas terbuka pelan, dan seorang siswa berperawakan kurus berdiri di ambang pintu sambil menunduk. Permisi, Pak, katanya pelan. Suara yang nyaris tak terdengar di tengah kegaduhan siswa lain yang belum terbiasa dengan suasana baru. Aku menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Kamu Reza, ya? Dari sekolah mana sebelumnya? Dari SMP Negeri 32, Pak, jawabnya. Baik, silakan duduk. Bangku masih banyak, pilih yang kamu suka. Ia berjalan ke arah belakang, mencari tempat yang jauh dari sorotan mata orang lain. Duduk di pojok, seperti ingin menyembunyikan diri dari dunia. Sejak hari itu, posisi duduknya tidak pernah berubah. Ada sesuatu dalam cara ia menatap. Bukan tatapan murid yang takut pada guru, tapi tatapan seseorang yang sudah terlalu sering merasa tidak dianggap. Waktu itu aku tidak tahu apa-apa tentang latar belakangnya.
Aku hanya tahu, Reza jarang sekali tersenyum. Dan jikapun ia tersenyum, itu seperti senyum yang dipaksakan agar dunia tak repot menanyakan apa-apa. Sebagai guru, aku terbiasa menghadapi banyak jenis siswa. Ada yang cerewet, malas, pemberontak, hingga yang terlalu ambisius. Tapi Reza berbeda. Ia bukan anak nakal, tapi juga bukan anak rajin. Ia hadir, tapi seperti tidak benar-benar ada. Setiap kali aku memanggil namanya saat absen, ia menjawab dengan pelan, cukup untuk terdengar, tapi tak cukup untuk meninggalkan kesan. Suatu kali, aku menugaskan seluruh kelas menulis puisi tentang diri sendiri. Hasil karya Reza hanya 2 baris. Aku tidak hilang, tapi juga tidak ditemukan. Aku ada, tapi tidak pernah benar-benar diingat. Puisi itu membuat kelas hening. Aku mencoba memuji, tapi entah mengapa kata-kata terasa berat di lidahku. Bagus sekali, Reza. Tapi, kenapa terdengar begitu sedih? Tanyaku. Ia hanya menunduk, menatap jarinya sendiri, lalu menjawab lirih, mungkin karena aku menulisnya dengan jujur, Pak. Seketika, suasana di kelas menjadi aneh. Beberapa siswa saling berpandangan, sebagian kecil tertawa pelan, tidak mengerti maknanya. Tapi aku tahu ada sesuatu yang tidak biasa dalam kata-kata itu. Terkadang kejujuran memang terdengar seperti duka. Dalam catatan akademik, Reza tidak buruk. Nilainya cukup, sikapnya sopan, dan tak pernah membuat masalah. Tapi di balik penilaian objektif itu, aku tahu ia menyimpan jarak dari dunia. Setiap kali aku ajak bicara setelah pelajaran, ia selalu menghindar dengan alasan, ada urusan di UKS, atau mau ke perpustakaan. Padahal aku tahu, tidak ada siapapun yang menunggunya di sana. Pernah suatu siang aku sengaja mengikuti langkahnya dari kejauhan. Ia berjalan menuju taman kecil di belakang sekolah, tempat yang jarang dikunjungi siapapun karena letaknya di dekat gudang lama. Dari jauh aku melihatnya duduk di bangku semen yang retak, menatap langit tanpa ekspresi. Sesekali ia menulis sesuatu di buku catatan kecil yang selalu dibawanya kemanapun. Aku tidak tahu apa yang ia tulis. Tapi aku yakin, di halaman-halaman itu, ada cerita yang tidak pernah sampai ke telinga siapapun. Aku sempat berpikir untuk mendekatinya, tapi entah kenapa langkahku terhenti. Ada rasa takut mengusik luka yang belum siap dibuka. Beberapa guru lain juga pernah membicarakan Reza di ruang guru. Anak itu aneh, ya, kata Bu Ratna, guru matematika. Setiap kali saya tanya, dia hanya menjawab 1-2 kata. Dia trauma mungkin, tambah Pak Yudi, guru olahraga. Kabarnya ibunya meninggal waktu dia masih SMP. Aku hanya diam mendengarkan. Entah kenapa, setiap kali orang lain membicarakan Reza seperti itu, aku merasa tidak nyaman. Seolah kami sedang menilai seseorang yang belum pernah benar-benar kami pahami. Sampai suatu hari, aku menemukan Reza duduk sendirian di tangga belakang sekolah setelah jam pelajaran selesai. Matanya sembab, tapi tidak menangis. Aku duduk di sebelahnya tanpa berkata apa-apa. Beberapa menit kami hanya diam. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma hujan yang baru berhenti. "Kenapa kamu tidak pulang, Reza?" tanyaku akhirnya. "Tidak ada yang menunggu di rumah, Pak." Aku terdiam. "Bapakmu?" "Kerja. Pulangnya malam. Kadang enggak pulang sama sekali," katanya datar. Aku menatap wajahnya yang tampak jauh lebih dewasa dari usianya. "Kalau begitu, kamu sendirian?" "Iya, tapi saya sudah terbiasa." Hening kembali menyelimuti. Aku ingin berkata bahwa tidak apa-apa merasa sendiri. Tapi di matanya, aku melihat sesuatu yang lebih dari sekadar kesepian, ada semacam keterasingan yang begitu dalam. Seolah dunia sudah lama berhenti memberi tempat untuknya. Sebelum aku sempat bicara lebih jauh, Reza berdiri. Ia merapikan tasnya, lalu menatapku sebentar. "Pak Slamet?" "Ya." "Kalau orang meledak karena terlalu lama diam, itu salah siapa?" Pertanyaannya membuatku tertegun. Aku mencoba tersenyum, meski di dalam dada ada rasa nyeri yang tiba-tiba muncul. "Mungkin bukan salah siapa-siapa, Nak. Kadang orang diam karena tidak tahu cara bicara." Reza menatapku lama, lalu berkata pelan, "Atau karena tidak ada yang mau mendengar."
Kemudian ia pergi, meninggalkanku dengan pikiran yang berputar tanpa arah. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Pertanyaan Reza terus menggema di kepala, kalau orang meledak karena terlalu lama diam, itu salah siapa? Aku mulai merasa cemas. Ada firasat yang sulit dijelaskan, seperti bayangan yang menempel di benak dan tidak mau hilang. Tapi sebagai guru, aku mencoba menenangkan diri. Aku berpikir, mungkin itu hanya bentuk kegelisahan remaja, hal yang biasa. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk memanggil Reza ke ruang guru. Aku ingin berbicara lebih dalam dengannya. Namun saat aku mencarinya di kelas, kursinya kosong. Kata teman-temannya, Reza izin tidak masuk karena sakit. Hari berikutnya pun sama. Lalu hari-hari berikutnya. Sampai seminggu berlalu, dan Reza belum juga kembali. Aku menelpon wali kelasnya, tapi tidak mendapat jawaban pasti. Hanya kabar samar bahwa Reza sedang mengalami masalah keluarga. Aku mencoba menemuinya ke rumah, tapi alamat di data siswa ternyata sudah tidak aktif. Rumah itu kosong. Hanya ada tetangga yang berkata bahwa ayah Reza jarang terlihat sejak beberapa waktu terakhir. Rasa khawatirku berubah menjadi perasaan bersalah yang aneh. Seolah aku baru sadar betapa rapuhnya anak itu, dan betapa mudahnya kami melewatkan tanda-tanda bahaya hanya karena ia tidak pernah berteriak. 2 minggu kemudian, Reza kembali ke sekolah. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Tapi ia tetap datang, duduk di tempat biasa, membuka buku, menulis sesuatu di kertas yang tidak aku tahu isinya. Aku menghampirinya usai pelajaran. "Reza, kamu kemana saja? Bapak khawatir," kataku pelan. Ia menatapku dengan senyum tipis yang bahkan tidak sampai ke matanya. "Saya cuma butuh waktu untuk diam, Pak. Dunia terlalu berisik." Aku menarik napas panjang. "Kalau begitu, jangan diam sendirian. Kadang diam bisa menelan kita." Ia mengangguk pelan. Tapi aku tahu, hatinya sudah jauh. Sekarang, setelah semua yang terjadi, aku sering bertanya pada diriku sendiri. Seandainya waktu itu aku lebih keras memaksanya bicara, apakah hasilnya akan berbeda? Seandainya aku tidak menyerah dengan diamnya, apakah ledakan itu tidak akan pernah terjadi? Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Yang tersisa hanya kenangan, dan suara lembut seorang murid yang tak pernah tersenyum, bergema di kepalaku, bertanya hal yang sama berulang-ulang. "Kalau orang meledak karena terlalu lama diam, itu salah siapa, Pak?" Aku tidak punya jawaban. Mungkin sampai sekarang pun, aku masih mencarinya. Ada masa-masa dalam hidup seorang guru ketika ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar mengenal murid-murid yang diajarnya, atau selama ini hanya melihat sekadar nama dan nilai di lembar absen? Masa itu datang padaku, perlahan, sejak hari-hari Reza kembali ke sekolah setelah sempat menghilang beberapa waktu. Anak itu tampak lebih pendiam dari sebelumnya, jika itu masih mungkin. Ia hadir di setiap pelajaran, tapi tidak benar-benar hadir. Matanya tidak lagi memandangi papan tulis, melainkan menatap kosong keluar jendela. Seolah di balik kaca itu, ada dunia lain yang lebih masuk akal baginya daripada dunia yang sedang kujelaskan di kelas. Kadang aku berbicara panjang lebar tentang gaya bahasa, tentang metafora dalam puisi Hairil Anwar, tapi Reza seperti tenggelam di tempat lain. Tangannya tetap menulis, namun entah apa yang ia tulis. Setiap kali aku lewat di dekat mejanya, aku melihat tulisan-tulisan kecil di pinggir buku. Kata-kata acak yang sulit dimengerti, sunyi, meledak, diam, ruang kosong, berhenti. Aku pikir itu sekadar kebiasaan anak yang suka mencoret-coret buku, tapi entah kenapa setiap kata itu terasa seperti pesan yang ingin disampaikan dengan cara yang sangat pelan, terlalu pelan hingga tidak ada yang mau mendengarnya. Beberapa minggu setelah Reza kembali, sekolah mulai kembali ramai dengan kegiatan. Kami sedang menyiapkan pentas seni akhir semester. Anak-anak sibuk latihan drama, musik, dan tari. Ruang-ruang kelas dipenuhi tawa dan teriakan riang yang khas remaja. Tapi seperti biasa, Reza tidak ikut. Saat teman-temannya sibuk membuat dekorasi, ia duduk sendirian di pojok kelas, memperhatikan semua itu dengan tatapan kosong. Aku menghampirinya suatu sore. "Reza, kamu tidak ikut latihan pentas seni? Ini kan acara tahunan.
Lumayan untuk hiburan, kataku sambil menepuk pundaknya pelan. Ia menggeleng. Saya tidak suka keramaian, Pak. Terlalu banyak suara. Kalau begitu, bantu yang bagian dekorasi atau tata panggung, ya? Supaya tetap ikut berpartisipasi. Ia terdiam lama, lalu berkata lirih, saya lebih suka bekerja di tempat sepi, Pak. Tempat sepi seperti apa? Gudang belakang, jawabnya tanpa menatap. Aku tersenyum kecil. Gudang belakang itu kotor, Nak. Banyak debu, tikus, bahkan mungkin ular. Tapi ia hanya mengangguk, seperti tidak keberatan sama sekali. Akhirnya, aku biarkan saja. Mungkin di sana ia merasa lebih tenang. Mungkin ia hanya butuh ruangnya sendiri. Aku tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menghantuiku seumur hidup. Gudang belakang sekolah kami bukan tempat yang menarik. Letaknya di sisi paling ujung area sekolah, dekat tembok tinggi yang memisahkan kompleks dengan rumah warga. Bangunannya tua, berdinding kusam, penuh perabot rusak dan peralatan yang tidak terpakai, bangku patah, papan tulis bekas, kipas angin tua, dan drum plastik besar tempat menyimpan alat kebersihan. Jarang ada siswa yang ke sana. Tapi entah kenapa, sejak Reza sering membantu bagian perlengkapan, aku jadi lebih sering melihatnya di sekitar area itu. Beberapa kali aku melihatnya membawa tas ransel besar setiap pagi. Awalnya kupikir itu hanya berisi alat-alat dekorasi atau cat semprot. Tapi suatu kali, aku memergokinya menutup tas itu terburu-buru saat aku lewat. Aku sempat bercanda, apa yang kamu bawa? Jangan-jangan harta karun? Ia menatapku dengan ekspresi datar, lalu berkata pelan, bukan, Pak. Hanya sesuatu yang saya simpan. Nada suaranya tenang, tapi entah kenapa, membuat dadaku sesak. Ada sesuatu di balik kalimat itu yang tidak bisa kuterjemahkan. Aku tidak melanjutkan pertanyaan itu. Aku takut menyinggung, takut dianggap terlalu ikut campur. Tapi malam itu, saat aku memikirkan kembali percakapan kami, aku merasa seperti baru saja melewatkan tanda penting. Sebuah pintu yang seharusnya kubuka, tapi justru kutinggalkan tertutup. Suatu sore, hujan turun deras sekali. Sekolah sudah sepi. Aku menunggu reda di ruang guru sambil merapikan berkas nilai. Di tengah suara hujan, aku mendengar langkah kaki di luar. Kutatap lewat jendela, dan kulihat sosok Reza berjalan cepat ke arah gudang belakang sambil membawa sesuatu di tangannya. Payungnya hitam, besar, dan menutupi hampir seluruh tubuhnya. Aku sempat berpikir untuk memanggil, tapi hujan terlalu deras. Lalu entah mengapa, firasatku tiba-tiba tidak enak. Ku coba menunggu beberapa menit. Tapi ketika langkahnya tidak terdengar lagi, aku memutuskan untuk menyusul. Aku berjalan melewati lapangan yang becek, dan ketika sampai di dekat gudang, aku mendengar suara seperti benda logam dijatuhkan. Pintu gudang setengah terbuka. Dari celahnya, kulihat Reza jongkok di lantai, sibuk dengan sesuatu. Tangannya memegang kabel dan botol plastik besar. Aku berpikir ia sedang menyiapkan alat kebersihan, tapi saat kulihat lebih jelas, aku tidak yakin. Ada sesuatu yang terlalu rapi, terlalu terencana di gerakannya. Reza, panggilku, berusaha terdengar biasa. Ia menoleh cepat, wajahnya terkejut. Pak Slamet? Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak apa-apa, Pak. Cuma beresin alat, jawabnya cepat sambil menutup sebuah kardus. Aku menatap sekeliling, ada tumpukan drum, kaleng cat, dan beberapa botol berlabel bahan kimia dari laboratorium. Aku tahu benda-benda itu seharusnya tidak ada di sini. Namun aku menahan diri untuk tidak menuduh. Aku hanya berkata, sudah sore, Nak. Ayo pulang, nanti sakit kena hujan. Ia mengangguk. Tapi sebelum pergi, ia berkata sesuatu yang aneh. Pak Slamet? Ya? Bapak percaya tidak, kalau sesuatu bisa meledak bukan karena ingin menghancurkan, tapi karena ingin didengar. Aku tertegun. Sebelum aku sempat menjawab, ia sudah melangkah pergi, meninggalkanku dengan kata-kata yang bergema di tengah suara hujan. Malam itu aku tidak bisa tenang. Kata, meledak, terus berputar di kepalaku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa Reza hanya berbicara dengan gaya puitis, seperti saat ia menulis esai atau puisi. Tapi entah kenapa, aku merasa ada yang lebih dari sekadar kata-kata.
Aku berencana melapor ke wakil kepala sekolah keesokan harinya, tapi pagi itu Reza tidak masuk. Lalu keesokan harinya lagi pun tidak. Beberapa teman sekelasnya bilang mereka melihat Reza di lingkungan sekolah malam-malam, padahal tidak ada kegiatan apapun. Satpam juga sempat bercerita pernah melihat seseorang mondar-mandir di dekat gudang saat dini hari, tapi karena gelap dan gerimis, ia tidak sempat mengenali wajahnya. Aku mulai gelisah. Beberapa hari kemudian, saat sedang mengoreksi tugas, aku menemukan selembar kertas terselip di buku catatan yang dikumpulkan Reza minggu lalu. Tulisan tangannya khas, kecil dan rapi. Isinya bukan jawaban soal, melainkan catatan pribadi. Kadang aku ingin berhenti menjadi manusia yang selalu salah di mata dunia. Aku ingin diam, tapi mereka memaksaku bicara. Aku ingin pergi, tapi mereka menahanku dengan aturan. Mungkin satu-satunya cara agar mereka mendengar adalah membuat mereka berhenti sejenak. Aku menggenggam kertas itu erat-erat. Dada terasa sesak. Aku ingin segera mencari Reza, menemuinya, dan bertanya apa maksudnya. Tapi entah bagaimana, keberadaannya sulit dilacak. Ia seperti sengaja menghindar dari semua orang, termasuk aku. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan setiap sudut sekolah dengan cemas. Setiap suara keras membuatku terkejut. Setiap bayangan di balik tembok belakang terasa seperti peringatan yang tidak bisa kuabaikan. Kini, setelah semua berlalu, aku sering memutar kembali ingatan tentang hari-hari itu. Tentang tatapan mata Reza di bawah hujan. Tentang gudang yang ia pilih sebagai tempat tenang. Dan tentang kalimatnya yang sampai hari ini masih menancap di kepalaku. Ada hari-hari di mana udara sekolah terasa lebih berat daripada biasanya. Langit cerah, tapi entah mengapa, aku merasa seperti berjalan di bawah awan gelap yang tak kasat mata. Hari itu, aku datang lebih pagi dari biasanya. Mungkin karena semalaman aku tak bisa tidur, memikirkan Reza dan kata-kata anehnya. Langkahku terhenti di depan ruang guru. Di atas meja kayu tua tempat surat-surat dan laporan biasanya ditumpuk, kulihat sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim. Tulisan tangan di depannya rapi dan kecil, tapi aku langsung mengenalinya, tulisan Reza. Di bagian depan amplop hanya tertulis, "Untuk yang masih ingin mendengar." Aku tidak tahu kenapa tanganku bergetar saat mengambilnya. Amplop itu tipis, hanya berisi beberapa lembar kertas, tapi terasa begitu berat, seperti menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya dibaca oleh siapapun. Namun rasa ingin tahuku lebih kuat dari ketakutan. Kertas di dalamnya sedikit kusut, tapi masih terbaca jelas. Tulisan Reza rapi seperti biasa, namun di beberapa bagian tintanya tampak buram, seperti terkena air mata atau hujan. Isi surat itu membuat napasku tercekat. "Pak Slamet, mungkin Bapak tidak akan pernah membaca ini. Tapi kalau surat ini sampai ke tangan Bapak, berarti saya sudah tidak punya keberanian untuk bicara secara langsung. Saya tidak ingin dianggap aneh, Pak. Saya cuma capek. Capek menjadi seseorang yang selalu harus kuat, padahal di dalam diri saya sudah lama hancur. Di sekolah, saya seperti tidak ada. Orang-orang hanya melihat nilai saya, bukan saya. Mereka bilang saya pintar, tapi tidak ada yang peduli kenapa saya diam, kenapa saya pulang selalu paling akhir, kenapa saya sering duduk sendirian di kantin tanpa teman. Saya pernah berusaha cerita ke teman, tapi mereka menertawakan. Pernah cerita ke guru lain, tapi dianggap drama remaja. Jadi saya berhenti bicara. Tapi Bapak berbeda. Waktu Bapak bilang, kamu punya cara pandang yang dalam. Saya merasa untuk pertama kalinya ada orang yang melihat saya bukan sebagai nilai rapor, tapi sebagai manusia. Tapi maaf, Pak, dunia saya sudah terlalu sempit sekarang. Saya tidak tahu lagi cara keluar selain dengan membuat mereka berhenti sejenak. Saya ingin mereka tahu bahwa saya ada. Bahwa saya pernah di sini. Kalau nanti ada yang bertanya kenapa, tolong katakan pada mereka, tidak semua ledakan terjadi karena benci. Ada juga yang lahir dari sunyi. Aku menatap kertas itu lama sekali. Setiap kalimat seperti menampar kesadaranku. Begitu lembut, tapi juga begitu menyakitkan. Aku mencoba menelan ludah, tapi tenggorokanku kering. Di akhir surat, ada satu paragraf tambahan, seolah ia menulisnya belakangan. Saya sudah menyiapkan sesuatu di tempat di mana tidak ada yang peduli, di balik tembok, di gudang yang lama. Jangan takut,
Pak, saya tidak ingin melukai siapapun. Saya hanya ingin semua mendengar, walau cuma sebentar. Aku menjatuhkan surat itu ke meja. Dunia terasa berputar. Seketika, semua potongan yang selama ini tidak ku mengerti mulai membentuk pola yang mengerikan, gudang, kabel, botol kimia, kata, meledak, dan pandangannya yang kosong. Aku berlari keluar ruangan. Nafasku memburu. Langkahku menuruni tangga, melewati lapangan, hingga sampai di depan gudang belakang yang selama ini ia pilih sebagai tempat sepi-nya. Pintu itu terkunci. Kupukul beberapa kali, tapi tidak ada sahutan. Dari celah pintu, kulihat sisa kabel melingkar di lantai. Drum plastik biru tergeletak di pojok. Baunya menyengat, campuran bahan kimia dan karat logam. Reza. Tidak ada jawaban. Aku menekan gagang pintu sekuat tenaga hingga terbuka paksa. Di dalam, hanya ada debu, bau solar, dan sisa-sisa benda yang ia tinggalkan. Selembar kertas catatan, sebotol cairan tak dikenal, dan sebuah foto kecil dirinya bersama ibunya, terselip di antara dua tumpukan kardus. Kertas di meja berisi tulisan lain, lebih singkat tapi jauh lebih menyayat. Semua orang mengira aku tenang. Padahal aku hanya sedang menunggu waktu berhenti berbunyi. Hari itu aku melapor ke kepala sekolah dan pihak berwenang. Gudang segera dikosongkan, semua benda diperiksa. Beberapa staf laboratorium memastikan bahwa bahan yang ditemukan memang bisa menjadi campuran berbahaya bila disatukan dengan cara tertentu. Beruntung, belum sempat digunakan. Belum sempat, atau mungkin memang belum waktunya. Tapi yang membuatku tak bisa berhenti berpikir adalah satu hal. Bagaimana jika surat itu tidak sampai ke tanganku tepat waktu? Bagaimana jika pagi itu aku datang terlambat? Mungkin sekarang semuanya sudah berbeda. Aku berusaha menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin Tuhan masih memberi kesempatan. Tapi setiap kali aku melihat meja kosong di barisan belakang kelas, tempat Reza biasa duduk, aku merasa seperti dihantui oleh tatapan yang tak sempat kutemui untuk terakhir kali. Beberapa minggu setelah itu, polisi datang menanyakan detail tentang Reza. Mereka sopan, tapi nada suaranya membuatku tidak nyaman. Mereka tidak hanya mencari anak hilang, tapi juga potensi ancaman. Dan disitulah aku menyadari, dalam pandangan dunia, Reza kini bukan lagi murid yang pendiam. Ia sudah berubah menjadi pelaku potensial. Padahal bagiku, ia hanyalah anak yang terlalu lama berteriak dalam diam. Salah satu penyidik muda sempat bertanya padaku, apakah Anda tahu motifnya? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana menjelaskan kepada orang yang hidup di dunia hitam putih bahwa ada jiwa-jiwa abu-abu yang berjuang hanya untuk didengar? Aku hanya bisa berkata lirih, dia tidak ingin menghancurkan siapapun. Dia hanya ingin didengarkan. Penyidik itu menatapku lama, lalu menulis sesuatu di buku catatannya tanpa komentar. Aku tahu, baginya, kata-kataku hanya kedengaran seperti pembelaan seorang guru tua. Malam harinya, aku membaca ulang surat itu di rumah. Berulang-ulang. Aku ingin menemukan petunjuk tersembunyi, sesuatu yang bisa membantuku memahami apa yang sebenarnya ia rencanakan. Tapi yang kutemukan hanyalah kesedihan, begitu dalam, begitu sunyi, seperti jurang yang tak bisa dijembatani oleh nasihat atau logika. Di bagian bawah halaman terakhir, ada satu kalimat kecil yang nyaris tak terbaca karena tintanya pudar. Kalau suatu hari ada yang mau mendengarkan, mungkin aku tidak perlu meledak. Kalimat itu membuatku menangis. Bukan hanya karena penyesalan, tapi karena aku tahu kalimat itu ditulis oleh seorang anak yang sudah mencoba segalanya. Dan kami, orang dewasa yang seharusnya menjadi tempat bersandar, gagal membaca sinyal itu. Sejak malam itu, aku berjanji, jika Tuhan masih memberiku waktu, aku akan memastikan tidak ada Reza lain yang merasa sunyi seperti dia. Tapi dunia tidak berhenti berputar hanya karena satu surat. Beberapa hari kemudian, kabar mulai menyebar, ada ledakan kecil di sekitar lingkungan sekolah, tepat di luar tembok bagian belakang. Tidak ada korban. Tapi semua orang panik. Dan yang paling mengerikan, di dekat lokasi ledakan, polisi menemukan serpihan tas hitam yang hangus sebagian, dengan inisial huruf R di bagian dalamnya. Aku gemetar membaca berita itu. Karena aku tahu, sekalipun Reza mungkin tidak ingin melukai siapapun,
Ada sesuatu dalam dirinya yang akhirnya benar-benar ingin didengar, dengan cara yang paling sunyi namun paling memekakkan telinga. Dan di titik itu, aku sadar, surat yang tak pernah dikirim itu bukan hanya curahan hati. Itu adalah peringatan. Sebuah pengakuan yang tertunda. Sebuah bisikan yang tak sempat diartikan sebelum berubah menjadi dentuman. Hari itu dimulai dengan suara sirena. Bukan sirene sekolah, bukan pula lonceng tanda masuk. Suara itu melengking dari kejauhan, menembus pagi yang biasanya damai di halaman SMA Negeri 72 Jakarta. Aku berlari keluar dari ruang guru bersama beberapa rekan, hanya untuk melihat kerumunan siswa panik di dekat pagar belakang sekolah. Debu tipis mengepul, dan aroma logam serta asap masih terasa di udara. Ledakan kecil, Pak. Di belakang tembok, teriak seorang siswa sambil terengah. Aku segera menuju lokasi, melawan arus orang-orang yang berlari menjam. Begitu sampai, pemandangan itu menohok jantungku. Tanah berlobang sedalam beberapa jengkal, puing-puing tas hitam terbakar sebagian, dan serpihan kecil plastik serta logam tersebar di sekitarnya. Polisi sudah memasang garis kuning, melarang siapapun mendekat. Salah satu petugas menghampiriku, wajahnya tegang tapi tetap sopan. "Bapak guru di sini?" Aku mengangguk pelan. "Kami perlu data siswa yang sering menggunakan area belakang ini," katanya sambil menulis di buku catatan. Aku tahu siapa yang dimaksud, bahkan sebelum ia menyebut nama. Reza. Sekolah mendadak berubah menjadi tempat yang asing. Media berdatangan seperti semut menemukan gula. Mikrofon dan kamera bermunculan di gerbang, bertanya, menuduh, mengasumsikan. Benarkah ada siswa yang terlibat? Apakah ada tanda-tanda sebelumnya, Pak Guru? Bagaimana bisa sekolah sebesar ini kecolongan? Pertanyaan-pertanyaan itu menghujam seperti peluru. Aku hanya bisa diam. Karena jujur saja, setiap kata yang keluar dari mulutku akan terdengar seperti pembenaran dari seorang guru yang gagal menjaga muridnya sendiri. Kepala sekolah, Bu Rini, mencoba menenangkan situasi. Ia memanggil seluruh guru ke ruang rapat. Wajahnya pucat, suara seraknya nyaris bergetar. "Kita semua harus kooperatif dengan pihak kepolisian. Jangan sembunyikan apapun. Ini menyangkut keselamatan dan reputasi sekolah." Semua mengangguk. Tapi aku tahu, di balik tatapan mereka, ada sesuatu yang berbeda ketika pandangan mereka berhenti padaku. Mereka tahu, aku satu-satunya yang paling dekat dengan Reza. Sore itu aku dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ruangan itu dingin, bau pendingin udara bercampur dengan aroma kertas dan tinta printer. Dua penyidik duduk di depanku, satu berpakaian sipil, satu lagi berseragam. Di meja, ada foto-foto hasil olah TKP, serpihan tas, kabel, sisa bahan kimia. Salah satu penyidik membuka percakapan dengan suara tenang, tapi matanya tajam. "Pak Slamet Raharjo, kami dengar Anda cukup dekat dengan siswa bernama Reza Maulana. Benar?" Aku menelan ludah. "Benar. Saya gurunya, dan mungkin satu-satunya yang dia ajak bicara." "Seberapa dekat hubungan Anda?" "Cukup untuk tahu bahwa dia anak yang kesepian. Tidak banyak bicara, tapi sopan. Tidak pernah membuat masalah." "Apakah Anda tahu dia punya rencana membuat sesuatu di laboratorium atau gudang sekolah?" Pertanyaan itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku berpikir sejenak, memilih kata-kata dengan hati-hati. "Saya menemukan suratnya, Pak. Isinya, semacam pesan perpisahan." "Surat?" Aku mengangguk dan mengeluarkan amplop coklat dari map yang kubawa. "Ini ditemukan sebelum kejadian." Mereka membacanya dengan ekspresi datar, lalu saling pandang seolah surat itu adalah potongan teka-teki yang baru saja mereka temukan. Salah satu penyidik berbisik, dia sempat menulis, "Saya tidak ingin melukai siapapun. Tapi tetap saja, ini bisa jadi peringatan." Yang lain menambahkan, bahkan ledakan kecil bisa berarti uji coba. Bisa jadi rencana besarnya belum selesai. Aku menunduk. "Uji coba." Kata itu menancap seperti pisau di pikiranku. Mungkinkah ledakan pagi itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar? Malamnya, setelah pemeriksaan selesai, aku pulang ke rumah dengan langkah gontai. Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya.
Lampu jalan redup, suara kendaraan di kejauhan terdengar jauh dan asing. Di dalam kamar, aku menatap foto siswa-siswaku yang tergantung di dinding, foto bersama di acara perpisahan tahun lalu. Di sana, Reza berdiri di barisan belakang, senyumnya tipis tapi nyata. Aku memandangi wajah itu lama sekali. Apa yang sebenarnya kamu rencanakan, nak? Gumamku pelan. Aku ingin marah, tapi rasa marah itu terus kalah oleh rasa bersalah. Seandainya aku lebih cepat membaca tanda-tanda. Seandainya aku tidak menganggap diamnya sebagai ketenangan, mungkin tidak akan ada garis polisi yang melingkari halaman sekolah kami. Hari-hari berikutnya, suasana sekolah berubah drastis. Anak-anak takut datang ke kelas. Beberapa orang tua menuntut penjelasan, bahkan ada yang ingin menarik anaknya keluar dari sekolah. Media masih berkeliaran, mencari celah untuk menggali drama di balik insiden. Ada yang menulis berita dengan judul-judul mencolok. Siswa jenius rancang bom sekolah. Guru favorit sembunyikan fakta. Aku berhenti membaca berita. Setiap kalimat seolah menuduhku langsung. Seolah semua kesunyian Reza adalah kesalahanku. Di ruang guru, suasana tak lagi sama. Obrolan ringan berganti bisik-bisik. Aku mendengar potongan percakapan. Katanya Pak Slamet yang paling sering ngobrol sama Reza. Iya, mungkin anak itu curhat sesuatu tapi nggak disampaikan ke sekolah. Tapi ya kalau tahu anaknya aneh, harusnya lapor, bukan diam aja. Aku ingin menjelaskan, tapi percuma. Orang selalu lebih cepat menilai sebelum berusaha memahami. Maka aku memilih diam, seperti Reza dulu. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan petunjuk baru. Dari kamera pengawas dekat gudang, terlihat seseorang masuk sekitar 3 hari sebelum ledakan. Rekaman buram, tapi bentuk tubuh dan cara berjalan itu, aku mengenalnya. Reza. Namun yang lebih mengejutkan bukan itu. Di rekaman lain, tampak seorang siswa lain, Bayu Pratama, teman sekelas Reza, datang setelahnya dan mengambil sesuatu dari dalam gudang. Mereka berdua tidak pernah terlihat akrab, bahkan jarang saling bicara di kelas. Apakah Anda mengenal Bayu Pratama? Tanya penyidik padaku saat mereka datang ke sekolah lagi. Ya, dia murid saya juga. Anak yang aktif, sering ikut kegiatan OSIS. Menarik, kata penyidik itu. Kami menemukan sidik jarinya di lokasi ledakan. Aku tertegun. Dunia seolah kembali berputar, cepat sekali. Apakah Reza sendirian? Atau ada orang lain yang tahu rencananya? Sore itu, aku melihat Bayu duduk sendirian di taman belakang sekolah. Biasanya ia ramai dikelilingi teman-teman, tapi kini semua menjauh darinya. Aku mendekat perlahan. Bayu, panggilku. Ia mendongak, matanya sembab. Bapak mau saya jujur, katanya tiba-tiba. Aku terdiam, lalu mengangguk. Ia menunduk. Suaranya pelan, nyaris bergetar. Reza nggak mau nyakitin siapa-siapa, Pak. Saya tahu dia lagi buat sesuatu di gudang, tapi saya pikir cuma proyek aneh. Dia bilang mau bikin dunia diam. Saya nggak ngerti maksudnya. Saya cuma bantu dia angkat barang-barang berat. Dan kamu nggak tahu kalau itu bahan berbahaya? Baru sadar setelah semuanya kebakar, Pak. Aku menarik napas panjang. Ada campuran antara lega dan takut. Berarti Reza tidak sendirian dalam persiapannya, tapi juga tidak sepenuhnya jahat. Ia hanya ingin didengar. Namun dunia tidak akan pernah melihatnya seperti itu. Bagi mereka, Reza hanyalah pelaku peledakan. Titik. Malam itu aku menulis di buku catatanku sendiri, semacam catatan pengakuan, mungkin juga penebusan. Sebagai guru, aku tidak hanya mengajar kata-kata, tapi seharusnya juga memahami diam. Reza bukan monster, ia hanyalah anak yang kehilangan ruang bicara. Dan kini, setelah semuanya terlambat, aku baru benar-benar mendengar. Aku tidak tahu bagaimana rasanya menjadi pelaku kejahatan, tapi hari-hari terakhir ini membuatku mengerti seperti apa rasanya menjadi tertuduh. Setiap tatapan yang tertuju padaku terasa seperti pisau yang digosokkan perlahan di dada. Sebagai guru, aku terbiasa menjadi orang yang dipercaya. Kini, semua orang melihatku dengan curiga, seolah aku menyimpan rahasia yang tak pantas disimpan. Pagi itu, ruang guru lebih sunyi dari biasanya.
Tak ada lagi tawa ringan di sela jam pelajaran. Tak ada obrolan santai tentang jadwal ujian atau rapor. Yang ada hanyalah bisik-bisik pelan setiap kali aku masuk ruangan. Beberapa guru tiba-tiba berhenti berbicara saat aku lewat. Aku pura-pura tidak peduli, tapi setiap langkahku terasa berat. Sementara itu, media terus berdatangan. Berita tentang ledakan di SMA Negeri 72 menyebar kemana-mana. Judulnya sensasional. Ledakan di sekolah favorit, guru diduga menyembunyikan surat pelaku. Kisah misterius di balik murid pendiam, benarkah sang guru terlibat? Aku membaca berita itu di layar ponsel dengan tangan gemetar. Beberapa kalimat bahkan menuliskan namaku secara langsung. Mereka menuduh aku tahu rencana Reza jauh sebelum kejadian, tapi memilih diam. Guru yang gagal membaca muridnya, begitu bunyi salah satu paragrafnya. Sakit. Lebih sakit dari apapun yang pernah kurasakan selama 20 tahun mengajar. Aku merasa seperti sedang diseret perlahan menuju jurang, padahal aku hanya berusaha mendengarkan, sesuatu yang dulu kuanggap sebagai hal paling manusiawi yang bisa kulakukan. Sore itu, aku kembali dipanggil ke kantor polisi. Penyidik kali ini bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Wajahnya lebih dingin, suaranya tegas, tanpa basa-basi. Pak Slamet, kami ingin Anda jujur sepenuhnya. Apakah Reza pernah mengatakan sesuatu yang mengarah pada tindakan ekstrim sebelum kejadian? Aku menghela napas panjang. Dia menulis surat, tapi tidak pernah bicara tentang niat menyakiti siapapun. Namun di surat itu jelas ada kalimat, saya ingin dunia berhenti sejenak. Anda tahu bisa diartikan macam-macam, bukan? Aku menatap meja, lalu menjawab lirih, saya tahu. Tapi waktu itu saya pikir itu metafora. Curahan perasaan seorang remaja. Penyidik menatapku lama. Metafora, Pak Slamet, bisa menjadi ancaman kalau dibaca terlambat. Kata-kata itu menghantam dadaku seperti palu. Iya benar. Aku membaca semua tanda itu, tapi terlalu lambat, terlalu ragu untuk bertindak. Setelah pemeriksaan, aku keluar dari kantor polisi dengan langkah berat. Di luar, beberapa wartawan sudah menunggu. Lampu kamera menyilaukan mataku, dan suara-suara beradu seperti gelombang yang tak bisa kuhentikan. Pak Slamet, benarkah Anda tahu rencana Reza? Apakah benar Anda menyembunyikan surat? Apakah Anda mengajarkan sesuatu yang mempengaruhi tindakannya? Aku tidak menjawab satu pun pertanyaan itu. Aku hanya berjalan melewati mereka dengan dada bergetar dan tenggorokan yang terasa kering. Kata-kata mereka seperti racun yang perlahan merembes ke kulitku, menimbulkan luka yang tak terlihat tapi terus terasa. Beberapa hari setelah itu, sekolah mengadakan rapat darurat. Hadir juga perwakilan dari Dinas Pendidikan dan beberapa petugas kepolisian. Ruang rapat penuh, tapi udara di dalam terasa sesak. Bu Rini, kepala sekolah, membuka pertemuan dengan suara serak. Kita harus mengambil langkah. Reputasi sekolah sedang di ujung tanduk. Banyak orang tua yang meminta agar proses belajar dihentikan sementara. Aku duduk di pojok ruangan, mendengarkan tanpa bersuara. Sampai akhirnya seseorang menatap ke arahku, Pak Wira, guru matematika yang selama ini jarang bicara. Maaf, Bu, katanya, tapi kita juga harus membahas peran Pak Slamet di sini. Media sudah menyebut namanya. Kalau kita diam saja, sekolah bisa ikut terseret. Ruangan mendadak hening. Semua mata beralih padaku. Aku menatap mereka satu persatu, wajah-wajah yang dulu terasa seperti keluarga, kini menjadi hakim tanpa jubah. Aku ingin membela diri, tapi entah kenapa lidahku keluh. Bu Rini akhirnya bicara, Pak Slamet, bukan kami menuduh, tapi mungkin ada baiknya Anda beristirahat dulu dari kegiatan mengajar sampai situasi ini lebih tenang. Kata, beristirahat, itu terdengar manis, tapi rasanya seperti hukuman. Aku mengangguk pelan, menatap meja, dan berkata, baik, Bu. Hanya itu yang keluar dari mulutku. Sementara di dalam dadaku, sesuatu terasa hancur perlahan. Hari-hari setelah itu terasa panjang dan sunyi. Aku tidak lagi datang ke sekolah. Waktu yang biasanya kuhabiskan di kelas kini kuhabiskan di rumah, menatap halaman kosong, menulis catatan yang entah untuk siapa. Di meja kerjaku, surat Reza masih tersimpan di dalam map bening. Aku membacanya lagi,
kali ini dengan hati yang berbeda. Dulu aku membacanya sebagai seorang guru yang berusaha memahami murid. Kini aku membacanya sebagai seseorang yang mencoba memahami dirinya sendiri. Setiap kalimat Reza seolah berbalik menatapku, menyalahkan diamku, menuntut pengakuan yang tak pernah kuberikan. Ada satu bagian yang tiba-tiba terasa baru, padahal sudah kubaca puluhan kali. Kalau suatu hari dunia mendengar, mungkin semua ini tidak perlu terjadi. Dunia sudah mendengar, Reza. Tapi sayangnya, mereka mendengar setelah semuanya terlambat. Dan yang mereka dengar bukan kisahmu, tapi tuduhan, kemarahan, dan kebisingan yang kau benci. Ironis sekali, pikirku. Anak itu hanya ingin didengar, tapi yang ia dapatkan adalah ledakan dari orang-orang yang ingin mencari kambing hitam. Suatu malam, saat aku hampir tertidur, telepon rumahku berdering. Suara di seberang sana membuatku langsung terbangun sepenuhnya. Pak Slamet, ini Bayu. Aku terdiam beberapa detik. Bayu? Kamu di mana sekarang, Nak? Saya, di rumah, Pak. Tapi polisi terus datang. Mereka pikir saya tahu di mana Reza. Dan kamu tidak tahu? Tidak, Pak. Tapi tadi siang saya dapat pesan dari nomor tak dikenal. Pesan apa? Cuma satu kalimat, Pak. Suaranya bergetar. Ledakan kemarin belum cukup keras untuk membuat mereka benar-benar mendengar. Aku membeku. Suaraku tercekat di tenggorokan. Bayu, kamu yakin itu dari Reza? Saya nggak tahu, Pak. Tapi gaya bahasanya, seperti dia. Telepon terputus. Aku duduk lama di tepi ranjang, memandangi bayangan lampu yang menari di dinding. Kalimat itu terus berulang di kepalaku, seperti gema yang tak mau berhenti. Ledakan kemarin belum cukup keras. Apakah Reza masih hidup? Ataukah ada seseorang yang menggunakan namanya untuk menebar ketakutan? Pertanyaan itu membuat malam terasa semakin panjang. Keesokan harinya, aku memberanikan diri datang ke sekolah lagi. Bukan sebagai guru, tapi sebagai seseorang yang ingin memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun begitu aku tiba di gerbang, beberapa siswa menatapku dengan pandangan campur aduk. Ada yang kasihan, ada yang sinis, ada pula yang takut. Di papan pengumuman dekat aula, kulihat foto Reza terpajang besar, dikelilingi lilin dan bunga. Beberapa siswa menuliskan pesan. Istirahatlah dengan tenang, Reza. Maaf kami tidak sempat mendengar ceritamu. Aku berdiri di sana cukup lama. Rasanya seperti sedang berdiri di antara dua dunia. Dunia tempat Reza dulu hidup, dan dunia tempat aku kini disalahkan atas kepergiannya. Tapi satu hal yang pasti, dunia akhirnya mendengar. Sayangnya, bukan suara Reza yang mereka dengar, melainkan gema ledakan dari kesunyian yang selama ini kami abaikan. Dan di sanalah aku sadar. Puncak penderitaan seorang guru bukan ketika muridnya gagal dalam ujian, tapi ketika ia menyadari, ujiannya sendiri adalah mendengarkan. Dan ia gagal. Aku kembali ke sekolah pada pagi yang tidak biasa. Langit Jakarta tampak suram, seakan menahan tangis yang tak kunjung turun. Di gerbang, satpam yang biasanya menyapaku dengan ramah kini hanya mengangguk singkat, matanya enggan bertemu pandang. Aku tahu, sejak ledakan itu, semua orang tak lagi memandangku dengan cara yang sama. Langkahku berat, tapi ada sesuatu di dalam diriku yang memaksa untuk datang. Entah apa, mungkin rasa bersalah, atau sekadar kerinduan pada ruang kelas yang dulu penuh tawa. Aku ingin melihat tempat itu lagi. Tempat di mana Reza dulu duduk, diam, tapi penuh rahasia. Ketika aku memasuki ruang kelas 11 IPA 2, udara di dalam terasa asing. Aroma kapur, cat dinding yang baru, dan debu bercampur menjadi satu. Namun yang paling menyentuh mataku adalah tembok di sisi kanan, masih ada bekas gosong di sana, meski sudah dicat ulang. Seseorang mencoba menghapus jejak, tapi sisa luka itu tetap terlihat samar. Aku berjalan perlahan mendekat, menyentuh permukaan dinding yang dingin. Dan tiba-tiba, sesuatu terasa janggal. Ada ukiran kecil di sudut bawah, hampir tak terlihat, seperti goresan kuku. Aku berjongkok, menyipitkan mata. Tulisan itu samar, tapi bisa kubaca. Aku tidak ingin menghancurkan mereka. Aku hanya ingin mereka berhenti sejenak. Hatiku bergetar. Tulisan itu, tulisan tangan Reza.
Aku mengenal bentuk hurufnya, miring sedikit ke kanan, dengan goresan akhir yang tajam. Aku menutup mata. Rasa sesal menyesap seluruh tubuhku. Kalimat itu bukan ancaman. Itu permintaan. Seruan dari seseorang yang terlalu lelah hidup di dunia yang tak pernah mendengar. Dan kini, dunia baru mendengarnya, lewat ledakan. Suara langkah kaki membuyarkan lamunanku. Bu Rini muncul di pintu kelas. Wajahnya terlihat lelah, tapi tatapannya masih tegas. "Pak Slamet, saya tidak tahu harus mulai dari mana," katanya pelan. "Polisi datang lagi tadi pagi. Mereka ingin memeriksa ruangan ini." Aku mengangguk pelan. Saya tahu. Mereka juga menemukan sesuatu di laboratorium lama. Sebuah buku catatan milik Reza. Aku terdiam. Buku catatan? Iya, tapi bukan buku pelajaran. Lebih seperti jurnal pribadi. Dan, mereka memberikannya pada Anda? Belum. Tapi salah satu petugas tadi bilang, ada tulisan di halaman terakhir yang menyebut nama Anda. Dadaku seolah ditinju dari dalam. Aku menatap Bu Rini tak percaya. "Nama saya?" Ia mengangguk. "Saya tidak tahu isi lengkapnya, tapi dari yang mereka baca sepintas, Reza menulis bahwa Anda adalah satu-satunya orang yang mau mendengarkannya. Dan, bahwa semua ini bukan salah Anda." Aku terpaku. Satu kalimat sederhana itu menembus lebih dalam dari semua tuduhan dan kebencian yang kuterima selama ini. Bukan salahku. Namun anehnya, kata itu tidak membuatku lega. Justru membuat dadaku semakin sesak, karena aku tahu, andai aku mendengarkan lebih awal, mungkin semuanya takkan berakhir begini. Sore harinya, aku menerima panggilan dari penyidik yang menangani kasus ini. Ia memintaku datang ke sekolah untuk melihat langsung buku Reza yang baru ditemukan. Di ruang kepala sekolah, 3 orang polisi duduk mengelilingi meja. Salah satunya mendorong sebuah plastik bening ke arahku. Di dalamnya ada buku lusuh dengan sampul biru muda, ujung-ujungnya sudah sobek. "Ini milik Reza Maulana," kata penyidik. "Kami menemukannya di bawah meja laboratorium kimia." Tanganku bergetar saat menyentuh plastik itu. "Silakan, Pak Slamet. Bapak mungkin bisa membantu kami memahami isi tulisan di dalamnya." Aku membuka halaman demi halaman. Tulisan tangan Reza memenuhi setiap lembar, sebagian besar berupa catatan acak, tentang rasa sepi, tentang dunia yang terlalu cepat, tentang orang-orang yang pura-pura peduli tapi tak benar-benar hadir. Namun di halaman terakhir, tulisan tangannya berubah. Goresannya lebih dalam, tinta hitamnya lebih pekat, seperti ditulis dengan emosi yang meluap. "Pak Slamet, kalau nanti semua ini sudah terjadi, tolong jangan salahkan diri sendiri. Saya hanya ingin dunia tahu rasa sakit seperti apa hidup dalam diam. Mereka pikir saya aneh, tapi saya hanya jujur pada rasa hampa. Kalau dunia akhirnya mendengar, jangan biarkan mereka membungkam lagi." Aku menutup buku itu perlahan. Sebuah keheningan panjang memenuhi ruangan. Bu Rini menatapku, dan aku tahu ia berusaha menahan air mata. Sementara penyidik menunduk, seolah tak ingin menatapku langsung. "Jadi," kata salah satu dari mereka pelan, "Anda yakin Reza melakukan ini sendirian?" Aku menggeleng. Tidak. Anak seperti Reza, tidak mungkin tahu cara merakit bahan peledak sekompleks itu tanpa bantuan. Bantuan dari siapa, menurut Anda? Aku menarik napas panjang. Entahlah. Tapi saya rasa dia tidak sendirian. Ada seseorang yang mendengarnya lebih dulu, tapi memanfaatkan rasa sakitnya. Penyidik menatapku tajam. "Anda punya dugaan siapa?" Aku menatap dinding kelas lewat jendela, lalu berbisik pelan, "Mungkin seseorang yang juga merasa dunia tak pernah mendengar." Malam itu, aku duduk di ruang tamu rumahku, memandangi buku Reza yang kini kupegang tanpa sarung plastik. Setiap kalimatnya terasa hidup, seperti ia sedang berbicara dari balik waktu. Di halaman tengah, aku menemukan sebuah catatan kecil yang terlipat. Kertas itu tampak baru, seolah dimasukkan setelah ledakan terjadi. Aku membuka perlahan. Tulisan di dalamnya membuat darahku berdesir. Reza tidak sendiri. Dunia belum selesai bicara. Aku menatap tulisan itu lama. Tulisan tangan yang berbeda, bukan milik Reza. Dan entah kenapa, aku merasa mengenali gaya tulisannya.
Sedikit miring ke kiri, huruf R-nya berlekuk tajam. Bayu. Nama itu langsung terlintas di kepalaku. Sahabat Reza, yang terakhir meneleponku malam itu, mengatakan mendapat pesan misterius. Tiba-tiba semua potongan terasa menyatu dalam pikiranku. Ledakan itu mungkin bukan akhir. Mungkin, baru permulaan. Aku menatap keluar jendela. Langit Jakarta kembali mendung. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku merasa takut, bukan pada tuduhan, bukan pada media, tapi pada sesuatu yang lebih sunyi, lebih mengerikan, kebisuan yang belum selesai. Di ruang tamu itu, aku menutup buku Reza sambil berbisik pada diriku sendiri. Reza, kalau dunia belum berhenti mendengarkan, mungkin kita masih punya waktu untuk menyelamatkan yang tersisa. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, waktu sudah nyaris habis. Karena luka di dinding sekolah itu bukan sekadar bekas gosong, itu peringatan. Bahwa dari keheningan, selalu ada yang siap meledak lagi. Sudah 3 hari aku tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, aku kembali melihat wajah Reza, pucat, tenang, seolah tak menyesali apapun. Lalu kalimat itu terngiang lagi, menghantam kepalaku tanpa henti. Reza tidak sendiri. Dunia belum selesai bicara. Sejak menemukan catatan misterius itu di buku Reza, aku tahu ada sesuatu yang belum selesai. Dan naluriku berkata, hanya satu orang yang bisa menjawab semua pertanyaan ini, Bayu. Sore itu, aku mendatangi rumah Bayu di daerah Pasar Minggu. Rumahnya sederhana, berdinding bata, catnya mulai mengelupas di beberapa bagian. Ibunya membuka pintu dengan mata sembab. Begitu melihatku, ia langsung menunduk. Pak Slamet, suaranya serak. Bayu tidak mau keluar kamar sejak berita ledakan itu. Aku menatapnya dengan iba. Boleh saya bicara dengannya, Bu? Saya hanya ingin membantu. Ia ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. Kamar paling belakang. Aku berjalan menyusuri lorong sempit. Udara di dalam rumah terasa lembab, aroma kapur barus bercampur dengan udara pengap. Sesampainya di depan pintu, aku mengetuk pelan. Bayu, ini Pak Slamet. Tak ada jawaban. Aku mengetuk lagi. Nak, saya cuma ingin bicara. Tidak akan lama. Beberapa detik kemudian terdengar suara kunci diputar. Pintu terbuka perlahan, dan wajah pucat Bayu muncul dari balik celah. Matanya merah, rambutnya berantakan, dan suaranya nyaris tak terdengar. Masuk, Pak. Kamar itu gelap, hanya diterangi lampu meja kecil di sudut ruangan. Di dinding, masih terpajang foto dirinya bersama Reza, keduanya tersenyum, mengenakan seragam putih abu-abu. Senyum yang kini terasa seperti kenangan dari dunia lain. Aku duduk di kursi plastik yang berdebu. Bayu tetap berdiri, memegang sesuatu di tangannya, sebuah ponsel dengan layar retak. Bayu, kataku perlahan, aku tahu kamu juga terluka. Tapi aku butuh kamu jujur. Tentang Reza. Tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia menunduk. Lama. Hening menggantung di antara kami, hanya terdengar suara detak jam dinding yang berdetak lambat seolah menahan napas. Akhirnya Bayu bicara. Pak, Reza nggak pernah berniat ngebom sekolah. Aku menatapnya tak percaya. Lalu apa yang terjadi, Bayu? Ia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dia cuma pengen bikin orang sadar. Bukan nyakitin siapapun. Rencananya cuma bikin ledakan kecil di gudang belakang, pakai bahan kimia dari lab, biar guru-guru dan murid berhenti sejenak, biar mereka dengerin dia. Tapi, Bayu berhenti. Suaranya serak. Tapi ada orang lain yang bantu dia, Pak. Orang yang nyulut semuanya jadi kacau. Siapa, Bayu? Ia menggigit bibir. Tangannya gemetar. Namanya Dimas. Anak alumni, 2 tahun di atas kami. Dia sering nongkrong di warung dekat sekolah. Katanya dulu dia juga ngerasa sekolah itu tempat paling munafik di dunia. Dia yang kasih Reza bahan tambahan buat campuran bom itu. Katanya, biar pesannya lebih terdengar. Aku memejamkan mata. Dada terasa sesak. Dan Reza percaya padanya? Bayu mengangguk. Reza pikir Dimas ngerti perasaannya. Mereka sering ngobrol lewat forum online. Reza bilang,
Cuma Dimas yang ngerti dia sepenuhnya. Saya sempat nyoba cegah, Pak, tapi waktu saya tahu, semuanya udah telat. Aku menatap Bayu lama. Air matanya menetes satu-satu ke lantai, membentuk lingkaran kecil di ubin. Bayu, kataku dengan suara berat, kenapa kamu nggak cerita dari awal? Ia tersenyum pahit. Karena nggak ada yang mau dengar, Pak. Sama kayak Reza. Waktu saya bilang ada yang aneh, semua bilang saya lebay. Waktu saya minta guru BK dengerin Reza, katanya dia cuma butuh adaptasi. Dunia baru dengar setelah semuanya kebakar. Kata-kata itu menamparku lebih keras dari apapun. Dunia baru mendengar setelah semuanya kebakar. Dan aku, guru yang selalu bangga karena suka mendengar, ternyata juga tuli di saat paling penting. Bayu lalu menyerahkan ponselnya. Ini, Pak, chat terakhir Reza sama Dimas sebelum kejadian. Aku mengambil ponsel itu dan membaca pesan di layar. Reza, kalau mereka nggak mau berhenti, aku yang akan berhentikan. Dimas, jangan setengah-setengah. Dunia nggak pernah dengar orang yang pelan. Kadang kau harus bikin mereka ketakutan dulu, baru mereka ngerti. Reza, aku cuma mau mereka sadar. Dimas, sadar itu butuh luka. Kau mau mereka sadar, kan? Tanganku gemetar. Aku bisa merasakan bagaimana kata-kata itu perlahan merusak pikiran anak yang rapuh, membuatnya percaya bahwa kekerasan adalah bentuk komunikasi terakhir. Bayu, kamu tahu di mana Dimas sekarang? Tanyaku cepat. Bayu menggeleng. Setelah kejadian, dia hilang, Pak. Nomornya nggak aktif. Tapi 2 hari lalu, saya dapat email dari alamat yang mirip punyanya. Aku menatapnya tajam. Email apa? Ia membuka laptop usang di mejanya, lalu menunjukkan layar. Subjeknya hanya 1 kalimat. Bab berikutnya akan lebih keras. Aku menatap layar itu lama. Tulisan itu membuat tengkuku dingin. Aku merasa seperti ditarik ke dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Sore mulai turun. Bayangan di dinding kamar memanjang. Bayu duduk di lantai, memeluk lututnya. Pak, saya takut, katanya pelan. Saya juga, Bayu. Aku berdiri dan menepuk pundaknya. Tapi kalau kamu benar-benar mau bantu Reza, kita harus bicara ke polisi. Sekarang juga. Bayu menatapku, lalu mengangguk perlahan. Namun sebelum kami sempat melangkah keluar, suara notifikasi dari laptopnya berbunyi. Sebuah pesan baru masuk. Aku dan Bayu saling berpandangan sebelum ia membuka email itu. Pesan itu hanya berisi 1 kalimat lagi. Kamu nggak bisa menyelamatkan mereka semua, Pak Guru. Darahku seakan berhenti mengalir. Bayu menatapku ketakutan. Pak, itu buat Bapak. Aku menatap layar yang kini berkedip, lalu menutup laptop pelan. Dalam hati, aku tahu, seseorang di luar sana masih mengawasi. Dan permainan ini belum selesai. Malam itu aku pulang dengan langkah gontai. Jakarta tampak tenang, tapi di dalam diriku badai baru saja dimulai. Aku tahu apa yang harus kulakukan, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar sendirian. Aku menatap langit yang kelabu dan berbisik pada diri sendiri. Reza, aku janji, aku akan dengarkan semuanya sampai tuntas. Bahkan suara yang paling menakutkan sekalipun. Namun dalam keheningan malam itu, ada bisikan lain di telingaku, suara yang bukan milikku. Tapi apakah dunia siap mendengar, Pak Guru? Aku tidak pernah menyangka ruang kecil yang biasanya digunakan untuk rapat guru kini berubah menjadi tempat pengakuan terbesar dalam hidupku. 3 kamera berdiri di hadapanku, 1 di sisi kanan, 1 di depan, dan 1 lagi menyorot wajah Bayu dari belakang. Lampu-lampu terang menyorot kami berdua, membuat ruangan yang dingin terasa panas dan penuh tekanan. Di seberang, seorang wartawan muda dari salah satu stasiun televisi nasional mempersiapkan skripnya. Ia menatapku dengan raut serius. Pak Slamet, kami akan mulai syuting dalam 5 menit. Kami ingin semua berjalan jujur, tanpa potongan. Aku hanya mengangguk. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Malam ini, kebenaran harus keluar, meski artinya aku harus membuka luka paling dalam yang kupendam selama ini. Bayu duduk di sampingku, wajahnya masih pucat. Sejak kemarin, polisi sudah menjemputnya untuk memberikan keterangan resmi.
Namun sebelum semuanya dibawa ke ranah hukum, aku meminta satu hal. Sebuah kesempatan agar dunia mendengar langsung, bukan dari media, bukan dari surat kabar, tapi dari mulut kami sendiri. Ketika kamera mulai menyala, suasana mendadak hening. Hanya terdengar dengung pelan dari alat perekam. Aku menatap lensa kamera, dan untuk sesaat, aku melihat bayangan diriku sendiri di dalamnya. Seorang guru tua yang lelah, yang sedang mencari penebusan. Saya Slamet Raharjo, kataku dengan suara pelan tapi tegas, guru di SMA Negeri 72 Jakarta. Malam ini saya ingin bicara, bukan sebagai pendidik, bukan sebagai tersangka, tapi sebagai manusia yang pernah gagal mendengarkan. Aku menarik napas dalam, lalu melanjutkan. Beberapa minggu lalu, kami kehilangan seorang murid, Reza Maulana. Anak yang dianggap pendiam, penyendiri, bahkan aneh. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang ia simpan dalam pikirannya. Termasuk saya. Saya membaca suratnya. Saya tahu ia sedang berteriak lewat tulisan. Tapi saya ragu, saya takut dianggap berlebihan. Dan di sanalah kesalahan saya dimulai. Kata-kataku berhenti di tenggorokan. Suara di luar ruangan terdengar samar, tapi aku terus bicara. Reza tidak ingin menghancurkan siapapun. Ia hanya ingin dunia berhenti sejenak, agar kita mau mendengarkan. Tapi ada seseorang yang memanfaatkan rasa sakit itu, yang menyalakan api di dalam hatinya, dan menjadikannya alat. Aku menatap ke arah Bayu. Wajahnya menunduk, tapi aku tahu ia sedang berjuang mengumpulkan keberanian. Akhirnya, ia mengangkat kepala dan menatap kamera. Saya Bayu, suaranya bergetar, teman Reza. Saya di sini buat ngakuin semuanya. Kamera bergeser ke arahnya. Aku bisa merasakan udara di ruangan semakin berat. Bayu melanjutkan, Reza nggak pernah mau nyakitin orang. Tapi dia percaya sama seseorang yang salah. Namanya Dimas, alumni sekolah kami. Dia yang kasih bahan tambahan buat bahan kimia Reza, katanya biar pesannya lebih kuat. Tapi ternyata, bahan itu jauh lebih berbahaya dari yang dikira. Bayu berhenti sejenak. Air matanya mulai menetes. Reza pikir dia masih bisa kendaliin semuanya. Tapi di hari kejadian, bahan itu bereaksi lebih cepat dari seharusnya. Dia nggak sempat lari. Keheningan menyelimuti ruangan. Salah satu kru menurunkan kameranya sejenak, tapi aku memberi isyarat agar terus merekam. Bayu menatap lensa dengan mata merah. Kalau waktu bisa diulang, saya bakal paksa dia berhenti. Tapi waktu itu, nggak ada yang mau denger, Pak. Semua sibuk, semua ngerasa ngerti, tapi nggak ada yang benar-benar nyimak. Ia menunduk lagi, bahunya bergetar. Aku menepuk punggungnya pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis di depan kamera. Setelah pengakuan itu, aku meminta izin untuk menambahkan sesuatu. Wartawan mengangguk, dan aku kembali menatap kamera. Reza bukan teroris. Dia korban dari dunia yang terlalu bising untuk mendengar. Kita semua, para guru, orang tua, teman-teman, bahkan saya, ikut berperan dalam kebisuan yang menjeratnya. Anak itu hanya ingin bicara, tapi kita menutup telinga karena takut ribet, takut salah. Sekarang, lihat apa yang terjadi. Dunia mendengar, tapi dengan cara yang paling menyakitkan. Aku menatap lensa dalam-dalam, seolah berbicara langsung kepada siapapun yang menonton. Kalau ada anak di sekitar Anda yang diam terlalu lama, jangan biarkan ia bicara lewat ledakan. Dengarkan sebelum dunia terlambat lagi. Kata-kata itu keluar bersamaan dengan air mata yang mengalir tanpa malu. Sebuah keheningan panjang menyelimuti ruangan setelah kamera dimatikan. Tak ada tepuk tangan. Tak ada suara, hanya napas kami yang tersengal, dan rasa lega bercampur hancur di dada. Beberapa hari kemudian, rekaman itu ditayangkan secara nasional. Berita itu viral di seluruh media sosial. Potongan kata-kata Bayu dan aku menyebar di mana-mana. Ada yang menangis, ada yang marah, ada yang menyesal. Judul di televisi malam itu berbunyi, "Pengakuan mengguncang, guru dan murid ungkap kebenaran di balik tragedi SMAN 72 Jakarta." Komentar publik membanjiri setiap unggahan. Ada yang memaafkan, ada yang menuduh, tapi sebagian besar mulai bertanya pada diri sendiri. Berapa banyak Reza lain di luar sana yang kita abaikan?
Sekolah menjadi ramai lagi, tapi bukan dengan tawa. Dengan rasa ingin tahu, dengan rasa bersalah, dengan upaya baru untuk memperbaiki. Pemerintah mulai mengirim tim psikolog ke sekolah-sekolah. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa Reza akhirnya benar, dunia mulai mendengar. Namun, di tengah semua itu, ada sesuatu yang masih mengganjal. Malam setelah wawancara tayang, aku menerima surat tanpa nama di depan pintu rumah. Amplopnya coklat, tanpa cap pos, hanya ditulis dengan spidol hitam. Tangan gemetarku membukanya. Di dalamnya hanya ada satu kalimat. Dimas belum selesai, Pak Guru. Dunia masih berhutang pada kebenaran. Aku menatap surat itu lama, hingga tinta hurufnya seolah menembus pikiranku. Sebuah rasa dingin menjalar ke punggungku. Aku tahu, meski dunia kini mendengar, suara lain sedang menunggu untuk berbicara. Dan mungkin, suara itu, lebih keras dari yang pernah kuduga. Aku mematikan lampu ruang tamu dan menatap jendela. Di kejauhan, kulihat gedung sekolahku berdiri sunyi dalam gelap malam. Lilin-lilin kecil masih menyala di depan gerbang, para siswa menyalakannya setiap malam untuk mengenang Reza. Dan di balik cahaya redup itu, aku melihat bayangan samar seorang anak berdiri diam, menatapku dari jauh. Entah itu imajinasi, atau sesuatu yang lebih nyata. Tapi satu hal pasti, kisah ini belum berakhir. Dan dunia, mau tidak mau, harus mendengar lagi. Aku masih ingat jelas pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik, tapi sinarnya sudah menembus tirai jendela ruang guru. Suasana sekolah terasa berbeda sejak tragedi itu. Tidak ada lagi tawa riuh di lorong, tidak ada suara bercanda dari siswa yang biasa berlari ke kantin. Yang ada hanya langkah-langkah pelan dan wajah-wajah yang menunduk. Di papan pengumuman depan ruang BK, foto Reza terpajang dengan bingkai sederhana. Di bawahnya tertulis, In Memoriam, Reza Maulana, siswa kelas 11 yang telah mengingatkan kita untuk mendengarkan sebelum terlambat. Setiap kali aku melewati papan itu, dadaku selalu terasa sesak. Bukan karena sedih semata, tapi karena aku tahu tulisan itu seharusnya tidak perlu ada. Jika dulu aku cukup peka, cukup berani, cukup peduli. Sudah lebih dari sebulan sejak wawancara itu ditayangkan. Media masih sering mengutip ucapanku. Banyak sekolah lain mulai membangun ruang curhat bagi siswanya. Kementerian bahkan mengundangku untuk berbicara di forum nasional tentang kesehatan mental remaja. Tapi setiap kali aku berdiri di depan mikrofon, berbicara tentang pentingnya empati dan mendengar, aku selalu merasa seolah Reza ada di kursi paling belakang, menatapku tanpa berkata apa-apa. Dan disitulah aku sadar. Aku bukan sedang mengajar dunia. Aku sedang menebus sesuatu yang tak akan pernah bisa kuperbaiki sepenuhnya. Malam itu, setelah pulang dari seminar, aku duduk di ruang kerja dan menatap secarik kertas kosong. Aku ingin menulis sesuatu, bukan laporan, bukan makalah, tapi surat. Sebuah surat untuk siapapun yang akan datang setelahku. Untuk para guru, para murid, dan semua orang yang pernah mengabaikan seseorang hanya karena ia terlalu diam. Aku menulis pelan, huruf demi huruf, sambil menahan air mata yang tiba-tiba menetes tanpa izin. Surat untuk mereka yang akan datang. Aku adalah seorang guru. Bukan pahlawan, bukan orang suci. Aku hanya manusia yang pernah gagal membaca kesedihan di balik senyum muridku sendiri. Aku ingin kau tahu satu hal, diam tidak selalu berarti tenang. Kadang, di balik tatapan kosong seorang anak, ada badai yang tidak sempat kita tanyakan. Kita sering mengajar agar mereka bisa menjawab soal, tapi lupa mengajarkan cara menjawab hidup. Jangan tunggu mereka berteriak dalam cara yang salah. Karena ketika dunia akhirnya mendengar, bisa jadi semuanya sudah terlambat. Jika suatu hari kau melihat seorang siswa duduk sendirian, jangan cuma lewat. Duduklah di sampingnya. Tanyakan kabarnya, meski hanya satu kalimat sederhana, kamu baik-baik saja? Mungkin itu terlihat kecil, tapi percayalah, bagi sebagian orang, kalimat itu bisa menyelamatkan nyawa. Jangan biarkan rasa takut atau formalitas membuatmu diam. Kita tidak hanya mengajar pelajaran, kita mengajar kehidupan. Dan kehidupan tidak bisa tumbuh tanpa kehangatan. Aku menulis ini bukan untuk dikenang, tapi agar tidak ada lagi Reza-Reza lain yang menjerit dalam sunyi. Karena setiap anak berhak didengarkan. Dan setiap guru berhak belajar untuk mendengar.
Slamet Raharjo. Surat itu selesai kutulis menjelang tengah malam. Aku melipatnya rapi dan menyimpannya di dalam laci meja guru, di antara tumpukan kertas ujian dan daftar nilai. Entah siapa yang akan menemukannya kelak, tapi aku percaya surat itu akan sampai pada orang yang tepat. Beberapa minggu kemudian, kepala sekolah memintaku berbicara di upacara bendera. Hari itu, halaman sekolah penuh sesak. Sinar matahari menyorot bendera yang berkibar pelan. Anak-anak berdiri tegap, tapi suasananya tidak seperti biasa. Semua menunggu aku berbicara. Aku melangkah ke podium, menggenggam mikrofon dengan tangan yang bergetar. Anak-anakku, kataku perlahan, aku tahu, kita semua masih berduka. Tapi dari semua kesedihan ini, ada satu hal yang Reza ingin kita pelajari, mendengarkan. Bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati. Aku menatap satu persatu wajah mereka. Beberapa menunduk, beberapa menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku melanjutkan dengan suara yang nyaris bergetar. Kalian tidak sendirian. Tidak ada yang terlalu kuat untuk tidak boleh lemah. Kalau ada yang ingin bicara, pintu ruang guru selalu terbuka. Termasuk pintu hatiku. Tepuk tangan pelan mulai terdengar. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat sesuatu di mata mereka. Bukan sekadar hormat, tapi pengertian. Sore harinya, saat aku hendak pulang, seorang siswi menghampiriku. Namanya Laila, anak kelas 10. Ia berdiri canggung di depan pintu ruang guru sambil memegang selembar kertas. "Pak Slamet," katanya pelan, "boleh saya curhat sebentar?" Aku menatap wajahnya, matanya lelah, tapi jujur. Aku tersenyum dan mengangguk. "Tentu boleh, Nak. Duduklah. Saya di sini, mendengarkan." Dan saat gadis itu mulai bercerita, aku tahu, perjuangan Reza tidak sia-sia. Ia sudah pergi, tapi pesannya hidup di setiap napas baru yang berani bicara. Beberapa bulan kemudian, ruang belakang sekolah direnovasi menjadi ruangan kecil dengan plakat di pintu bertuliskan, "Ruang Reza, tempat berbicara tanpa takut." Aku berdiri di depan ruangan itu sambil tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, tapi senyum lega. Sebuah akhir yang tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat luka itu mulai sembuh. Aku menatap langit Jakarta sore itu. Cahaya jingga menembus pepohonan, dan dalam hati aku berbisik, "Kau lihat, Nak?" Akhirnya, dunia benar-benar mendengar. Dan di antara hembusan angin sore yang pelan, aku merasa seperti mendengar suara lembut membalas dari kejauhan. "Terima kasih, Pak Guru." Aku menutup mata. Air mataku jatuh tanpa suara. Bukan lagi karena penyesalan, tapi karena kelegaan. Karena aku tahu, warisan yang Reza tinggalkan bukan ledakan yang menghancurkan, melainkan keheningan yang mengajarkan kita semua untuk benar-benar mendengar.